laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idza la masafata bainaka wa bainahu taqliha rihlatuk wa la qat'ata bainaka wa bainahu hatta tahmuha waslatuk. Andaikan tidak ada perjuangan melawan hawa nafsu, pasti tidak dapat berhenti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani atau ditempuh dengan kendaraan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung dengan hubunganmu. Ya. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrarih. Di sini berbicara bab terakhir tentang hawa nafsu. Jadi ini berbicara khusus tentang suluk. Kenapa ada suluk? Suluk itu tahu enggak? Perjalanan. Kalau itu sebut perjalanan ma'rifat, perjalanan menuju kepada Allah. Kenapa ada suluk? Padahal Allah dekat sama kita. Allah mengatakan bahwa Allah dekat kepada kita melebihi dari urat leher, yang itu lebih dekat daripada kita. Yang namanya perjalanan berarti jauh. Paham? Yang ada namanya perjalanan itu jauh. Sedangkan Allah dekat. Ini yang akan kita bahas ini. Dan ini penutupan. Penutupan bab yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya. Laula mayadidun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin. Jikalau bukan karena hawa nafsu, tentu tidak ada yang namanya perjalanan menuju kepada Allah. Jelas. Kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada yang namanya perjalanan menuju kepada Allah. Tidak ada. Suluk itu tidak ada. Jelas. Laula syahwatin nufus, jikalau tidak ada syahwat-syahwat diri kita, kal kibri, seperti sombong, seperti riya, seperti cinta sama dunia, seperti tamak, penyakit-penyakit ini yang ada di nafsu kita, kalau ini tidak ada, mata sawwaru suluk salikin, tidak ada perjalanan menuju kepada Allah, karena Allah dekat. Tidak ada perjalanan menuju kepada Allah karena Allah dekat, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Ya. Fal bu'du alladhi yujibu suluk ilal qurbi minallah qaimun bil abdi walau adimat ma yahtaju lisaluk. Yang jauh yang menyebabkan suluk itu ada apanya? Kita sendiri, dari pihak kita. Allah sudah menegaskan Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada ulat leher kita. Jelas. Jauh ini dari mana? Kitanya. Jelas. Jauhnya itu dari kitanya. Allah dekat, tetap tidak ada perubahan. Ada jauhnya itu adalah dari kita sendiri. Jadi dalam ma'rifat kepada Allah atau dalam perjalanan menuju kepada Allah ada yang dinamakan suluk. Suluk ini perjalanan. Ya, suluk itu artinya perjalanan. Ya. Suluk ini artinya perjalanan. Orangnya namanya apa? Salik. Orang yang berjalan. Jadi yang menyebabkan ada suluk adalah syahwat nafsu kita. Ada kesombongan diri kita, riya, tamak. Dan itulah yang menyebabkan kita merasa jauh dari Allah. Allah dekat. Tidak ada perubahan. Kita merasa kita jauh dari Allah. Sebabnya apa? Karena syahwat-syahwat diri kita itu yang masih melekat di dalam diri kita. Riya, sombong, dengki, dendam, tamak, cinta sama dunia. Inilah yang menyebabkan kita merasa jauh dari Allah. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu, padahal Allah dekat dengan kita. Andai kata tidak ada nafsu, tidak ada kesombongan, tidak ada riya, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada tamak yang di dalam diri kita, maka tidaklah ada yang dinamakan suluk. Tidak ada perjalanan menuju kepada Allah. Jelas ya?
suluk perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan bermakrifat kepada Allah, itu ada, itu dari kitanya, karena karena syahwat-syahwat diri kita. Jadi jauhnya kita dari pihak kita, banyaknya hijab, banyaknya dinding yang ada di dalam diri kita, menyebabkan kita seolah-olah jauh dari Allah. Saking jauhnya Allah, kita tidak mengingat Allah, kita lalai sama Allah saking jauhnya. Jelas. Saking jauhnya Allah, kita tidak bisa mengingat Allah, kita lalai dari Allah. Bahkan kita melihat sesuatu tidak mengingatkan kita dari Allah. Padahal al-kaunu yadulluka 'ala Allah. Alam ini menunjukkan engkau dengan Allah. Gambaran seperti ini. Ada orang membuat rumah. Rumah ini bagus, mewah sekali. Mewah sekali rumah ini. Dan kita kenal sama orang itu. Ketika kita nengok rumah itu, kita langsung ingat tak sama orang itu? Yang kita kagumi siapa? Orang itu hebat, dia bisa bangun karena kita kenal, karena kita dekat. Ketika kita tidak ada hubungan sama orang itu, tidak kenal dan tidak ada hubungan jauh, kita nengok rumah itu yang bagus, kita hanya kagum dengan rumah itu, bukan yang membuat rumah itu, karena kita tidak kenal. Jelas. Karena kita tidak kenal, tidak ada hubungan jauh. Alam ini seharusnya ketika kita melihat sesuatu, kita langsung ingat kepada penciptanya. Ada yang kita nengok gunung bagus, nengok lautan bagus, kita bukan hanya kagum sama benda itu, tapi kepada Allah. Kita bertasbih, bertakbir sama Allah. Itu orang yang punya hubungan dengan Allah. Kalau tidak ada hubungan, dia akan terkagum dengan bendanya tak. Ya, kita tengok rumah bagus, kita tidak kenal siapa yang buat. Cantik rumah itu je, berhenti di situ je kita. Jelas. Ya. Jadi yang membuat kita terasa jauh, saking jauh sampai kita lupa, sampai kita lalai kepada Allah adalah syahwat yang ada di dalam diri kita. Jelas. Fatakhliyatul abdi min sifatil madmuma wa takhliyatuhu min sifatil mahmuba tusamma sulukan. Kita membersihkan diri dari sifat-sifat tercelah, membersihkan diri dari kesombongan, membersihkan diri dari sifat dengki, membersihkan diri dari sifat iri, membersihkan diri dari sifat tamak. Kemudian kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, itulah yang dinamakan suluk. Jelas. Yaitu membersihkan sesuatu yang menghalangi kita kepada Allah, membersihkan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Itulah yang dinamakan suluk. Apa suluk itu? Itu membersihkan diri kita dari sifat tercela, menghiasi diri kita dengan sifat terpuji, itu yang dinamakan suluk. Orangnya disebut salik. Ya. Kalau ini sudah bersih, kita akan merasa betapa dekatnya Allah kepada kita. Kita selalu ingat kepada Allah, kita tidak lalai kepada Allah. Karena hijab itu sudah hilang dari kita, dinding itu sudah hilang dari kita. Jelasnya, apa yang menyebabkan ada suluk? Karena syahwat diri kita. Sebenarnya tidak ada suluk itu, karena Allah dekat. Mau ngapa perjalanan? Perjalanan menuju Allah, yang nama perjalanan kan jauh, ya kan? Sedangkan Allah sudah tegaskan Allah dekat. Berarti tidak ada perjalanan. Berarti kalau tidak ada perjalanan, permasalahan di diri kita. Nah. Dan suluk ini tidak lepas dari dua hal. Suluk ini tidak lepas dari dua hal, yaitu al-ilmu wal amal. Ilmu dan mengamalkan. Jadi orang suluk itu dia menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Itulah disebut dengan salikin. Orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kalau dia hanya menuntut ilmu tapi belum mengamalkan ilmu-ilmunya,
itu bukan salikin, belum suluk. Suluk itu belajar dan mengamalkan. Nah, suluk itu belajar dan mengamalkan. Kalau hanya belajar dan belum mengamalkan, itu belum suluk. Dan orang tersebut belum namanya salikin. Jadi menuntut ilmu dan mengamalkan, itulah yang namanya suluk. Nah, kita contohkan di sini seperti riya. Kita contohkan seperti ini. Riya ini merupakan syahwat nafsu kita. Riya ini yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Riya inilah yang membuat kita lalai, lupa kepada Allah. Jadi yang sebab menyebabkan kita merasa jauh, lalai, lupa, di antara sebabnya andaikan ini kita kasih contoh riya. Nah, bagaimana cara menghilangkan riya? Lalu menghiasi diri kita dengan ikhlas. Nah, inilah yang disebut namanya suluk. Jelas. Menghilangkan sifat riya di dalam diri kita dan menghiasi dengan ikhlas, yaitu membersihkan diri dari sifat tercela dan menghias diri dengan sifat terpuji, itulah yang dinamakan suluk. Kalau kita hanya belajar riya tapi kita tidak mengamalkan, itu belum namanya suluk. Suluk yaitu mengamalkan, membersihkan diri dari sifat riya, menghiasi diri dengan ikhlas, itulah yang dinamakan suluk. Itu tidak disebut orang awam lagi. Kalau orang seperti itu, dia salik udah, bukan awam lagi. Jadi bagaimana cara membuang riya? Ya kita tuntut ilmunya dan amalkan, maka riya itu akan hilang. Berapa lama hilang? Itu tergantung semangatnya orang yang menuntut ilmu itu. Tergantung semangatnya dia. Terkadang ada orang duduk seminggu, dia belajar tentang riya, dia sudah bisa menghilangkan riya dalam diri dia. Terkadang 2 tahun dia belajar, tidak hilang-hilang. Tergantung semangat orangnya, himmahnya. Macam seperti orang pergi ke Sambas, dia pergi Sambas. Dia sampai ke Sambas, sampai 6 jam sudah sampai. Ada satu lagi 3 hari sampai, padahal mobil sama, supir sama. Tapi karena dia Singkawang 2 hari. Ya. Jadi sampainya tergantung kitanya. Himmahnya kita, semangatnya kita. Ya. Kadang 5 tahun pun itu tidak hilang, karena itu tidak ada semangatnya. Kadang seminggu hilang. Itu dalam suluk. Nah. Istilahnya duduk setahun sombong masih ada. Duduk pun belajar 2 tahun sampai 10 tahun, riya ada, sombong ada, iri ada. Itu tergantung orang. Jadi kalau ditanya berapa lama bisa menghilangkan sifat riya, ya intinya ya, kuncinya kesungguhan. Jadi kita ambil contoh dulu sama riya ya, yaitu belajar dan mengamalkan. Lalu yang kedua, kita harus tahu dulu, kalau kita mau menghilangkan sifat riya dalam diri kita, kita pun harus tahu dulu apa yang menyebabkan riya ini. Yaitu kita harus tahu riya ini apa? Bahayanya riya. Kita harus tahu betul bahayanya riya dulu. Ini tahap suluk ya. Kalau kita mau suluk dengan riya, kita harus detail seperti ini. Tahu dulu riya ini apa? Bahayanya riya. Seperti menurut sebagian ulama bahwa riya itu menggugurkan amal. Ada yang artinya menggugurkan amal, amal ini tidak berpahala. Ada juga ulama mengatakan menggugurkan amal, bahwa amalnya tidak sah. Ini yang pertama harus kita tahu, bahwa riya ini bahaya, amal kita tidak diterima oleh Allah. Ketika amal ini tidak diterima, apapun janji Allah tidak ada. Andaikan dalam sedekah, Allah akan mengganti 10 kali lipat dalam sedekah. Ketika amal ini gugur, tidak akan dapat balasannya. Apapun yang Allah janjikan dalam ibadah itu,
dan kita melakukan amal itu bukan karena Allah, maka tidak mendapatkan apapun dari amal itu. Gugur. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita beramal karena manusia, jangan minta pahala dari Allah, selesai. Kalau kita melakukan bukan karena Allah, jangan kita merasa ini akan membawa kita ke surga, mendekatkan kita, enggak. Apa tujuannya itu yang kita dapatkan. Bahkan amal yang dilakukan bukan karena Allah itu bukan hanya menghilangkan amal, bahkan itu mendapatkan siksa Allah. Itu kemaksiatan. Maka amal tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, malah menjauhkan dia dari Allah. Riya itu dapat siksa atau enggak? Dapat. Yang artinya kemaksiatan atau enggak? Kemaksiatan. Kemaksiatan itu menjauhkan kita dari Allah enggak? Jadi jangan heran kalau ente solat merasa makin jauh dari Allah, makin zikir makin merasa jauh dari Allah, jangan heran. Baca Quran semakin jauh dari Allah. Kalau ente bukan karena Allah, itu bukan ketaatan lagi, tapi kemaksiatan. Kalau dia ketaatan, kita akan ada efeknya. Kita ibadah, kita membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, semakin tenang. Kalau tidak ada, itu rajin solat ke masjid tapi merendahkan syariat semuanya, berarti itu semakin jauh. Berarti ibadah kita mungkin bukan ketaatan tetapi kemaksiatan. Jangan orang ada orang solat gini, oh solat maksiat kak, jangan heran ente. Tidak ada yang aneh. Ibadah bisa mendekatkan kita kepada Allah dan bisa menjauhkan kita dari Allah. Ibadah bisa menjadi ketaatan, bisa menjadi kemaksiatan. Orang yang pertama masuk neraka siapa? Orang yang beribadah, orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis qudsi kan, orang yang membaca Al-Quran lalu dia tujuan di dalam baca Al-Quran agar dikatakan orang yang pintar membaca Al-Quran. Orang yang bersedekah, yang kedua orang yang bersedekah agar dia dikatakan orang yang dermawan. Orang yang berjihad kepada Allah agar dikatakan dia berani. Ini 3 kelompok yang akan pertama masuk ke neraka. Karena ibadahnya bukan ibadah lagi, bukan sebuah ketaatan tapi kemaksiatan. Maka ibadah yang kemaksiatan ini tidak ada efek untuk diri kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Maka kita harus paham bahwa riya ini menggugurkan amal. Ini harus kita harus pahami, mengetahui bahwa riya itu menggugurkan amal. Istilahnya apa dalam bahasa kau penyakit itu, doktor? Efeknya bahayanya. Bahaya. Itu yang pertama. Ini harus kita pahami agar kita bisa membersihkan riya dalam diri kita. Yang kedua, bahwa riya itu mendatangkan murka Allah. Jelas. Riya itu mendatangkan murka Allah, bukan ridhonya Allah. Semakin inti ibadah, semakin Allah murka kepada kita. Semakin kita solat, semakin Allah murka kepada kita. Semakin kita berzikir, semakin murka kepada Allah. Allah murka kepada kita. Karena riya itu bukan datangkan ridha, tapi datangkan murkanya Allah. Jelas? Jelas ya? Kenapa mendatangkan murkanya Allah riya itu? Karena dia mengolok-olok Allah. Karena mengolok-olok Allah. Mengolok-olok dari mana? Bagaimana dikatakan mengolok-olok Allah? Allah yang nyuruh ibadah, dia ibadahnya untuk orang lain. Allah nyuruh kita solat. Solat kita solat di istilahnya macam bentuk ibadah tapi tujuannya lain. Allah yang nyuruh kita sedekah. Ya kan?
Allah nyuruh kita sedekah bungkusnya ibadah, tapi tujuan lain ngolok-ngolok Allah, maka Allah murka di situ. Allah yang memerintahkan, dia katakan ibadah, tapi tujuan bukan Allah. Ini kan ngolok-ngolok Allah nama. Maka di situlah murkanya Allah. Jadi yang pertama, riak menggugurkan amal. Riak menggugurkan amal. Yang kedua, riak mendatangkan murkanya Allah. Ini harus kita tahu dulu. Kalau kita mau hilang riak, ini namanya suluk. Menghilangkan riak, kita harus paham dulu. Bahayanya riak ni apa, harus paham dulu. Agar di situ kita ada motivasi untuk menghilangkannya. Yang ketiga, bahwa riak itu minal kabair. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ingat, riak bukan dosa kecil. Resikonya dosa besar apa? Resiko dosa besar tidak akan hilang dengan solat 5 waktu, tidak akan hilang dengan salawat, tidak akan hilang dengan istighfar, tidak akan hilang membaca Al-Quran, tidak hilang dosa besar itu. Ini semuanya menghilangkan dosa kecil. Dosa besar hanya bisa hilang dengan satu apa? Taubat. Dengan taubat. Maka Imam Hasan Asyadzili mengatakan, barang siapa yang tidak menuntut ilmu ini, nanti kita minggu depan masuk ilmu tersebut yang membersihkan hati, nanti dia mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar dan dia tidak menyadarinya. Macam begini, satu orang mati minum, kita ribut kan, dia mati minum, mati masuk neraka, atau mati berzina, langsung kita mengatakan dia masuk neraka. Dosa besar. Berapa banyak orang mati di dalam keadaan diri yang sombong, itu dosa besar. Dan dosa hati itu lebih besar daripada dosa zahir. Dosa hati lebih besar daripada zahir. Orang yang tidak membersihkan dirinya, kata Imam Hasan Asyadzili, akhirnya dia mati, dia sedang dalam pelaku dosa besar dan dia tidak menyadarinya. Itu bukan dosa kecil, dosa besar. Sama ente mati dalam keadaan riya, ente mati dalam keadaan zina, sama, malah lebih besar itu. Ente kita mati dalam keadaan sombong, sama mati dalam keadaan apa? Minum minuman keras, malah itu lebih besar. Sepakat ulama tasawuf mengatakan maksiat hati lebih besar dosa daripada maksiat zahir. Maka Imam Ghazali mengatakan mati mendadak itu, kalau orang-orang aulia, orang dekat, itu sebagai hadiah. Tapi orang-orang ahli maksiat itu musibah, karena dia belum sempat membersihkan diri dia. Kalau dia mati dalam keadaan sakit, itu penyakit hati banyak hilang, sombong hilang. Tak ada orang sakit sombong kan, tak ada. Riya udah hilang, semua hilang. Itu mati bagus, meninggalnya bagus. Kalau orang-orang seperti ini meninggal mendadak, dia mati dalam sombong masih ada, riya masih ada, itu bahaya. Jadi dosa besar itu tidak bisa hilang dengan ibadah. Tidak bisa kita hilang dengan solat 5 waktu, tidak bisa hilang dengan berzikir, tidak bisa hilang dengan salawat, tidak bisa hilang dengan membaca Al-Quran, karena semuanya itu bisa menghilangkan dosa kecil, dan dosa besar hanya taubat. Bayangkan kita mati, kita tidak pernah bertobat dari sifat riya. Kita mati, kita tidak pernah bertobat dari sifat sombong. Kita mati, kita tidak pernah tobat dari sifat dendam. Berarti kita mati dalam keadaan kita melakukan dosa besar, kita tidak sadar. Jangan kita anggap hilang. Oh enggak, kita solat, kita puasa, enggak hilang. Karena dosa besar ditetapkan bahwa dosa besar itu hanya hilang dengan bertaubat. Istighfar tidak cukup, salawat tidak cukup, zikir tidak cukup, solat ente tidak cukup.
Bagaimana inti kita tidak pernah bertaubat dengan dosa-dosa besar, mati. La ilaha illallah. Ini selesai ya. Ini bahayanya riak, kita harus pahami. Ini cara bersuluk. Cara bersuluk itu seperti ini. Sifat riak hilang. Oh, ini sebabnya riak. Kemudian masuk kedua kita. Dari mana sumbernya riak? Kita harus tahu juga. Kalau mau mengobati sifat riak, sumbernya riak itu dari mana? Kita harus tahu. Ya, sumbernya riak dari mana? Kemungkinan ya, di antara sebabnya hubbul manzilah wal jah fi qulubin nas. Ya. Mencintai kedudukan ya, di hati manusia, penghormatan di hati manusia. Kenapa kita riak dalam sedekah? Karena ingin mendapat kedudukan manusia, agar dihormati orang, agar dipuji orang, agar orang sayang sama dia, sama kita. Itu sumbernya. Salah satu sumbernya itu. Lahirnya riak itu dari situ. Kita ingin balasan dari orang, pujian dari orang, penghormatan dari orang, kasih sayang orang. Itu sumbernya dari situ. Nah, jelas. Yang kedua, di antara sebabnya, nah, di antaranya yaitu wattama fima bi aidin nas, menginginkan sesuatu yang ada pada orang, menginginkan andaikan harta orang. Ya, dia melakukan ini biar orang tengok dia baik, orang ngasih dia duit, orang ngasih orang nyumbang kepada dia, menginginkan sesuatu dari orang. Tamak yang ada, tamak dari yang dimiliki orang lain. Itu sumber riak semuanya. Jadi sumber riak dari mana? Ingin pujian atau ingin sesuatu dari orang lain. Itu sumbernya riak. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengobatinya? Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nah, bagaimana cara mengobatinya? Inilah sekarang kita masuk ke dalam suluk. Nah, cara mengobatinya, kita belajar bagaimana riak, bagaimana cara mengobati riak. Inilah yang dinamakan suluk. Istilahnya suluk ini menghilangkan segala hal yang menghalangi kita antara kita dengan Allah. Hijab, dinding itu dihilangkan. Nah, kalau dinding ini sudah hilang, maka Allah itu dekat. Bukan karena kita ibadah ini Allah menjadi dekat, enggak. Allah itu sudah dekat dari awal. Macam begini, Pak. Nah, saya contohkan seperti ini. Ada orang buta. Ada orang buta. Orang buta ini, si A ini mengurus orang buta. Dia ngasih makan, dia ngasih minum, dia ngurus pakaiannya, dia ngurus semuanya. Ya. Lalu orang nanya sama si butanya, si buta ni, si A mana? Mana ada si A? Siapa yang ngasih kau makan? Yang ngasih minum, yang ngasih ini, berarti masalahnya di mana? Orang itu buta. Jelas? Ya. Kalau tidak ada orang itu, siapa ngurus dia? Macam kita seperti ini. Andaikan bukan Allah, Allah dekat sama kita, siapa yang ngurus kita? Kalau Allah sekejap saja lalai dari kita, kita binasa. Kenapa? Macam dalam diri kita yang mengalirkan darah, mengaktifkan ginjal, mengaktifkan jantung, siapa? Jalan sendiri. Kalau kita bilang enggak, mobil lu hidup sendiri, kita tidak percaya. Ada mobil mesin hidup sendiri, percaya kita. Apa lagi tubuh ini dengan teratur, rapi, tidak ada yang ngurus. Berjalan sendiri darah tu. Untuk berjalan sendiri. Ada yang ngurus. Yang artinya Allah dekat. Kenapa kita tidak bisa merasakan? Masalah di kita buta. Jelas? Kalau Allah jelas, dia ngurus kita bagaimana?
Kalau Allah sekejap je lalai dari kita, hancur kita. Tak mungkin tubuh kita jalan dengan darah itu ngalir teratur, rapi, semuanya jalan sendiri. Tak masuk akal. Tidak masuk akal semua. Hendak ini jalan sendiri. Tak masuk akal. Rumah kita hidup lampu, ada yang hidupkan, tak ada, hidup sendiri itu. Tak masuk akal itu. Lampu tak masuk akal. Apa yang di balan kita yang rumit di dalam ni, jalan sendiri. Mesin hidup tak ada yang gerakkan. Tak masuk akal. Jelas? Ya. Jadi bagaimana cara mengobatinya? Kalau orang riaknya disebabkan karena pujian, ingin penghormatan orang, ingin diagungkan, dia solat agar dihormati orang, agar diagungkan orang, dia baca Quran agar diagungkan, dihormati orang. Orang yang seperti ini, dia beribadah untuk mencari penghormatan, ini tidak akan pernah berhasil. Ini tidak akan pernah berhasil. Ada kesuka orang tengok orang riak, orang benci sama dia. Dia mau cari cinta orang, tapi logika orang suka ke? Kalaupun dia berhasil mungkin sekali dua kali, akhir orang tahu belang, hancur dia. Kalau kita mau cari cinta orang, yang disukai orang. Orang suka, ada ke manusia suka tengok orang riak? Masa kita mau cari cinta orang tapi melakukan sesuatu yang tak disukai orang? Itu kan tak masuk akal kan? Masuk akal tak? Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahul 'abdu nada Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa ahibba." Fa yuhibbuhul Jibril, fa yunadi Jibril bi ahli sama, innallaha yuhibbu fulan fa ahibba. Fa yuhibbuhu ahlu sama, summa yudha'u lahul qabul fil ard. Apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah sayang sama hamba itu, Allah panggil Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku sayang sama hamba ini." Maka Jibril menyayangi. Lalu Jibril kumpulkan semua penduduk langit. Lalu dikumpulkan, dia mengatakan bahawa Allah sayang sama fulan, maka sayangilah dia. Maka seluruh penduduk langit sayang sama dia, cinta sama dia. Ya. Akhirnya penduduk langit cinta, maka Allah letakkan kabul itu di hati dia, sehingga dia dicintai orang, dihormati orang. Karena Allah kasih udah gabulnya, dia diterima langit, Allah kasih kunci gabulnya, sehingga apa yang disampaikannya, apa yang diucapkannya diterima oleh Allah, diterima oleh orang. Nah, jadi kalau kita mau cari penghormatan orang, pujian orang, seharusnya kita cari cintanya Allah. Karena disitulah yang kekal. Lakukan karena Allah, raih cinta Allah. Kalau Allah dah cinta sama kita, Allah akan perintahkan Jibril untuk mencintai seluruh penduduk langit, cintai. Maka setelah itu Allah akan letakkan kabul di hati kita. Nah, jelas. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita mencari penghormatan, cintaan orang dengan murkanya Allah, udah salah. Allah murka, manusia murka, jadi dua-duaan. Masa kita cari cintanya manusia, sesuatu yang tak disukai, itu tak masuk akal. Jadi ketika seorang riya itu, dia dapat murka Allah, manusia pun tak suka. Jadi hal yang bodoh yang dilakukannya, sesuatu yang bodoh dilakukan. Kalaupun didapat penghormatan, pujian sesaat, tinggal tunggu aja. Jadi lakukan karena Allah. Apabila Allah cinta, maka penduduk langit cinta, Allah akan buka pintu-pintu hati manusia untuk mencintai dia. Jelas.
Jadi hendaknya jangan ibadah untuk jadikan ibadah untuk mencari perhatian manusia, menjadi kedudukan di hati manusia. Itu kebodohan yang besar. Ya. Itu kebodohan yang besar. Seharusnya kalau kita mau mencari agar orang cinta sama kita, lakukan sesuatu yang disuka. Itu kan nyambung. Masa kita cari cinta tapi melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Kemudian yang kedua, kalau ibadah itu dia melakukan itu karena tamak, akibat tamak yang ada pada seorang, dia bukan untuk dihormati orang, bukan untuk disayangi orang, bukan untuk disanjungi orang, maka hadis tadi tidak cocok sama dia. Karena itu bukan tujuan dia. Maka untuk penyakit yang kedua yang ada di otaknya, yang penting duit, cair, dapat sumbangan. Penyakit dia ini, yang ini, maka hendaklah dia mengetahui annallaha musakhirul lil qulub bil man'i wal ata', bahwa Allah yang menundukkan hati manusia untuk memberi dan tidak memberi. Jelas. Allah yang menundukkan hati manusia untuk memberi dan tidak memberi. Nah. Jadi Allah yang membukakan hati orang untuk ngasih duit sama kita atau tidak memberi duit. Dan jangankan kita mau menggerakkan hati orang, gerakkan hati kita tidak bisa. Gerakkan hati kita, dorongan yang keluar dari kita untuk ngasih orang, memberi orang, kan sesuatu yang kita lakukan pasti ada dorongan di dalam. Tak mungkin otomatis langsung kasih itu, tidak. Pasti ada dorongan. Siapa yang mendorong di situ? Allah. Kita pula mau gerakkan hati orang, hati kita tak bisa kita gerakkan. Bagaimana menggerakkan hati orang? Lebih tak nyambung lagi. Jadi hanya Allah yang bisa menggerakkan hati seseorang. Jadi lakukan karena Allah. Wala razika illallah, dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Maka itu dikatakan ilmu yang bermanfaat, dinamakan yang seperti itu semuanya dinamakan ilmu yang bermanfaat. Imam Ibn Athaillah mengatakan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, allazi yanbasita fi sadri syu'a'uhu, cahayanya menyebar di dalam dada. Apa maksudnya cahayanya menyebar di dalam dada? Hati itu menjadi luas, lapang. Itu yang ilmu yang bermanfaat. Apa yang menyempitkan hati kita? Apa yang menyempitkan hati kita? Itulah dendam, iri, dengki, sombong, hasut, tamak. Itulah yang menyempitkan hati kita. Itu yang menyempitkan hati kita. Ketika penyakit itu hilang, hati kita menjadi lapang. Penyakit itu hilang, hati kita jadi lapang. Maka membersihkan hati, kemudian menghiasi hati dengan sifat terpuji, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan hanya orang yang hatinya lapang yang mampu, yang bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Orang hatinya sempit dia tidak bisa. Walaupun dia punya harta, walaupun dia kaya. Tapi orang yang hatinya lapang, dia bisa nikmati. Kalau orang hati lapang ni, dia tidak ada prasangka sama orang. Macam ada orang lewat sama dia, tidak negur. Kalau orang hati sempit, sombong tak, tidak negur. Tapi kalau orang lapang, jangan-jangan dia tidak tengok.
Itu hati orang lapang, hati yang luas. Dia nyikapi itu, dia bersangka baik. Tapi hati yang sempit, dia akan menyikapi dengan prasangka jelek. Tersiksa hidupnya. Orang dendam, orang iri, itu siksa hidup. Orang sombong ni dia mau orang tunduk sama dia, tak mungkin bisa. Atau orang mau semua orang cinta sama dia, itu mustahil, tak mungkin. Pekerjaan yang paling mustahil adalah kita mengharapkan orang semua cinta sama kita, menghormati kita. Itu pekerjaan yang mustahil, yang tidak mungkin didapatkan. Setiap orang Allah ciptakan, ada yang mencintai dia dan ada yang memusuhi dia. Bahkan Fir'aun, ada yang cinta sama Fir'aun, ada yang musuh. Bahkan Nabi sendiri, Rasulullah, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, semuanya serba sempurna. Ada yang cinta, ada yang benci, enggak? Dan itulah ketentuan Allah. Jadi orang yang beribadah untuk mencari agar dicintai orang, dihormati orang, itu pekerjaan yang mustahil, yang tidak akan dia dapatkan. Bas. Jadi kerja, kalau ente kerja dagang, udah pasti tidak untung, ente kerjakan terus. Yang tidak mungkin yang bisa ente capai, ente kerjakan. Ente berjuang cari hati manusia. Biar manusia suka sama kita, biar manusia cinta sama kita. Satu orang benci, kita kalang kabut semuanya. Tak mungkin, itu pekerjaan yang mustahil. Masuk azan lah. Jelas ya? Itu pengertian suluk tadi. Suluk dengan ilmu dan dengan amal. Itu di antara contoh seperti riak. Kita mencontoh ilmu bagaimana cara menghilangkan riak, lalu kita mengamalkan ilmu tersebut, itu namanya suluk. Dan orang tersebut dinamakan salik. Dan yang menghalangi kita merasa jauh dari Allah, lalai dari Allah, adalah syahwat-syahwat yang ada di dalam diri kita. Dan Allah tidak ada jarak dengan kita. Allah lebih dekat daripada diri kita sendiri. Keras. Dah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.